Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Betawi, Ember, Ember, yang kurang aja, yang kurang aja. Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan imam besar kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan selalu istiqomah dalam membimbing kita semua. Yang saya hormati Sekjen EBR Jabodetabek Ustadz Daniel dan Ustadz Jun sebagai humas dan seluruh pengurus EBR Jabodetabek yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati dari Polres Metro Jakarta Pusat yang alhamdulillah pada malam hari ini diwakili oleh Wakasat Bimas Bapak Kobol Tata dari Kodim 0501 Jakarta Pusat, yang diwakilkan juga oleh Bapak Mayor Tatang Supardi, beliau Pasintel dan sahabat juga udah lama juga sama beliau, dan dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ya Pak Ahmad, beliau juga alhamdulillah mewakili dari Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Yang saya hormati juga seluruh ketua-ketua gardu beserta anggota EBR Koril Jakarta Pusat yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara halal bihalal seluruh jajaran Koril Jakarta Pusat dan anggotanya dengan jajaran pimpinan Forum Betawi Repuk Jabodetabek. Salawat serta salam selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah di akhir kiamat nanti kita akan bersama-sama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia pelaksana sekaligus Koril Jakarta Pusat, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya ketua gardu Koril Jakarta Pusat dan seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya sehingga bisa terlaksana acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa dari donatur atau ketua gardu menyisihkan hingga mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya saya juga sebagai pimpinan Forum Betawi Repuk Jakarta Pusat, jadi mohon maaf mungkin selama ini banyak salah, kekeliruan ataupun menjalankan roda organisasi belum maksimal. Sebagai manusia biasa tempatnya salah dan lupa, maka pada malam hari ini dengan sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pimpinan kita. Mudah-mudahan ke depan apa-apa yang diperintahkan ataupun diteruskan oleh beliau, insya Allah kita sebagai Korwil dan seluruh anggota Forum Betawi Repuk Jakarta Pusat, apapun perintah pimpinan kita, insya Allah kita komando dan akan kita laksanakan. Sekali lagi dalam acara halal bihalal ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ketua gardu dan anggota EBR Koril Jakarta Pusat. Dan yang ketiga, sedikit saya menyampaikan ada 3 pilar yang hadir pada malam hari ini. EBR Koril Jakarta Pusat kita selalu menekankan ke bawah sinergitas kita dengan aparat pemerintah baik TNI Polri dan seluruh lapisan masyarakat yang khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Forum Betawi Repuk Jakarta Pusat
harus menjadi contoh kebaikan-kebaikan di masyarakat. Insya Allah Kiai, Jakarta Pusat banyak hal, khususnya di gardu-gardu kita bersosial di masyarakat, ataupun santunan, penyediaan kain kafan mungkin juga ada juga di gardu ataupun ambulan yang lain. Insya Allah MPR ke depan harus menjadi contoh kebaikan-kebaikan di masyarakat lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mohon izin Kiai, yang terakhir, seluruh khususnya Ketua Gardu dan anggota Forum Mutakhir Rembuk Kori Jakarta Pusat dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, mohon doa restunya abang-abang semua. Insya Allah 2024 nanti saya akan maju di DPRD Dapil 1 Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dengan dukungan abang-abang semua dari internal dan eksternal, kita bisa memegang kendali bukan hanya di lapangan, tapi parlemen insya Allah kita kuasai Pak. Mungkin itu aja Kiai dan seluruh tamu undangan yang hadir. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Ekber, yang kurang aja, yang bertabek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para tokoh, sesepuh dan bini sepuh masyarakat, pejabat pemerintah baik TNI, sipil dan Polri, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, pengurus pusat FPR yang hadir, ada Al-Mukarram Kiai Haji Zarkasi Usman, Sekjen Ustadz Fajri dan Ustadz Jun, putra putri almarhum Kiai Padoli El Muhir, dan abang-abang, empok-empok semua juga alhamdulillah hadir, tamu-tamu undangan yang lain, wali kota atau yang mewakili, juga Kapolres atau yang mewakili, dan Dandim atau yang mewakili abang-abang, empok-empok, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya sampaikan di tempat yang lain, di korwil-korwil yang lain, saya ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang telah dilakukan oleh Korwil Jakarta Pusat Bang Eri Kustanto, sehingga bisa mengumpulkan teman-teman, ini pun belum semua yang hadir. Untuk pertama, karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan, baik itu puasa, qiyamul lail, sedekah, tadarus Quran dan sebagainya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal kebajikan di sisinya dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kedua, biasa lebaran itu ada maaf-maafan, permohonan maaf kadang disampaikan lebih kepada karena rasa bersalah, tapi ada juga bukan karena bersalah, tapi hanya untuk menjaga keseimbangan, menjaga harmonisasi di antara kita,
untuk lebih meneguhkan kerendah hatian bahwa sebagai makhluk kita tidak bisa takabur. Nah, kalau bicara salah maka pimpinan paling banyak salah. Selaku pimpinan saya pun demikian, ada paling banyak salahnya. Namun seharusnya itu pimpinan datengin anggotanya satu-satu minta maaf akibat salah yang dilakukan, baik dalam pengambilan kebijakan, sikap pribadi ataupun yang lain-lain. Tapi Jakarta Pusat aja kalau saya datengin satu-satu bisa 4 kali puasa, 4 kali lebaran, ini belum selesai. Nah, oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bang Heri Bewok, sehingga saya saat ini atas nama pribadi dan pengurus pusat menyampaikan permohonan maaf kepada abang-abang dan pompok semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abang dan pompok, saya tidak akan bosan mengatakan kepada abang-abang semua agar tidak lupa bahwa ayat yang tadi disampaikan oleh membawa acara, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, mengingkarinya, maka azab Allah amat sangat pedih. Nah, dalam hal ini apa yang kita syukuri? Kita bersyukur lahir, tumbuh, besar, dan berkembang biak sebagai warga negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita lahir di tanah yang sebetulnya tanpa kita sadari adalah serpihan sorga di muka bumi. Jadi Indonesia ini, abang-abang, empom-empom, serpihan sorga di muka bumi. Bener nggak? Dari mana kita tahu kalau Indonesia ini serpihan sorga di muka bumi? Saya sering sampaikan, kalau kita ke Amerika dan ke Eropa saat musim dingin, ya, saat musim dingin itu iklim di sana bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Coba bayangin, 40 derajat Celcius. Artinya apa? Kulkas rumah kita masih lebih hangat. Itu kulkas berapa derajat tuh? AC yang paling dingin yang minimal cuma 18. Lah kalau ini minus 40 derajat Celcius, coba ya, itu kulkas kita masih lebih hangat. Jadi kalau di sana pilih mana antara iklim saat musim dingin di Eropa dan Amerika dengan kulkas? Ya masih mendingan di kulkas karena masih lebih hangat. Artinya apa? Itulah saat dimana tumbuh-tumbuhan pada mati kecuali satu, pohon cemara. Artinya apa? Itulah saatnya dimana kita keluar rumah akan mati akibat darah membeku kalau tidak menggunakan pakaian yang tertentu. Belum lagi ada satu saat di mana itu terjadi badai, dikenal dengan badai salju, atau ada satu tempat yang namanya neraka beku, dingin banget, dan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun kecuali ngumpet di pojokan dengan pemanas yang cukup. Ini di mana? Di Eropa dan Amerika. Lalu bagaimana di negara yang lain? Di padang pasir, Jazirah Arab, sejauh mata memandang yang kita lihat hanyalah hamparan padang pasir dan gunung-gunung batu. Itu kalau lagi musim panas,
suhu bisa mencapai di atas 50 derajat Celcius. Coba kayak apa? 50 derajat Celcius. Pernah ngalamin nggak? Di Indonesia nggak pernah. Karena udah suhunya 50 derajat, itu kelembabannya juga nggak sesuai, makanya panasnya na'udzubillah. Waktu saya kunjungan ke Irak pas musim panas, itu kalau di Arab itu musim panas mulai Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah saat dimana korma mulai mekar, korma mulai besar. Dan itu 51 derajat Celcius. Jam segini nih, ini jam berapa? Jam 10-an. Itu mandi aja harus toren, masih kita taruhin balok es. Buat apa? Buat dinginin, bukan biar itu ramah aja sama kulit kita. Panasnya masih tetap panas. Jam 10 malam ini, apalagi kalau siang. Makanya kalau siang itu saya lagi kemana-mana nggak berani. Kalau misalnya mohon maaf ya, buang air kecil itu ceboknya pakai air keran bisa mateng. Loh, begitu pulang ke Indonesia kata bini nggak apa-apa, mentahnya aja enak, apalagi matengnya, kan begitu, jadi repot. Lah ini 51 derajat, bahkan bisa lebih. Itu artinya apa? Cairan tubuh kita tanpa kita sadari menguap. Makanya kadang kita mengalami dehidrasi, mati. Jadi persoalan air itu persoalan hidup dan mati, bukan minyak. Makanya orang sono menghayalnya ada pohon-pohon rindang, ada sungai-sungai yang mengalir. Lalu 2 minggu lalu saya rafting Arung Jeram. Itu satu perahu harus diisi 6, saya bertiga. Ada kebetulan ada peserta lain 2 Arab, laki bini. Waduh, bayangin di sungai yang mengalir deras, ada tebing tinggi, pohon banyak rindang. Girangnya na'udzubillah, itu Arab. Ini Jannatul Arab katanya, sorga dunia. Lah emang kagak ada di negaranya yang kayak gitu, apalagi air bening banget kan, air bening mengalir deras. Itu pohon-pohon yang rindang luar biasa, itu girang banget dia. Lah itu di Amerika dan Eropa kalau musim dingin ekstrim cuacanya, di Jazirah Arab kalau musim panas juga ekstrim. Lalu di Indonesia, wah itu surga lah. Cobalah kita keluar pakai celana pendek, kaos celana kolor, kaos oblong, sendal jepit, jalan keluar rumah. Di Eropa sama Amerika saat musim dingin mati, bener. Atau di Jazirah Arab saat panas, lagi musim panas, mati juga. Coba di Indonesia mau kayak apa aja, kalau kata orang Betawi jam berapa aja, pagi, siang, sore, malam, mau panas mau hujan kita keluar begitu. Selamat gak? Selamat, asal jangan ketabrak mobil. Kalau ketabrak ya selamat. Tapi yang jelas bukan karena suhu, bukan karena iklim, kita selamat. Lah hujan-hujanan malam-malam nggak ada masalah, masih selamat. Paling cuma masuk angin, bener gak? Obatnya tinggal dikerokin, betul. Ini Indonesia sorga, makanya serpihan sorga yang kadang kita nggak sadarin. Karena kita nggak pernah sadar, kita ini bangsa yang mabok karena nggak pernah sadar bahwa Allah kasih nikmat luar biasa sehingga mengingkari. Lalu kita berpikir ke negara-negara lain, datang dari sini paspor sampai di Suriah, paspor dibakar-bakarin, berharap di surga, taunya di sono di pengungsian, tenda di padang pasir, air susah, gegar susah, ngelebok susah, boro-boro mindo. Wah itu stres lah. Itu baru iklim.
Lalu bagaimana buah? Eropa, Amerika, buahnya apa? Yang kelihatan doang itu pisang, anggur, sunkist, bir, ya kan? Arbe. Udahlah, mau ke pojokan mana aja juga buahnya kagak ada. Buah seri nggak ada, buat jamblang kagak ada itu. Yang pakai bedak semek kagak ada. Yang keras banget pista asal bisa buat nimpuk kagak ada. Duren juga kagak ada, nggak ada. Belum yang kita sebutin yang lain-lain lah, belum yang kecil-kecil, yang gede-gede belum. Itu Eropa dan Amerika. Lalu bagaimana di Arab? Ya sama, buahnya cuma begitu aja. Paling buah korma, buah tin, buah zaitun, kismis, sama kacang Arab. Udah bener gak? Makanya kalau kita bertamu ada kacang Arab. Ini siapa yang pulang umroh? Kalau pas kagak musim haji. Kalau begitu musim haji, lah ini ada yang pada ini baru pulang haji. Habis kacangnya begitu ketahuan udah lah. Coba di Indonesia kita, waduh, nggak sanggup ngapalin buah-buahan, bener. Coba tanya kiai-kiai, ustadz, surga itu gimana? Kita lihat buah, seolah sama. Begitu kita petik, kita rasain atu-atu. Wah ini lain rasanya, tapi warnanya sama. Begitu kan di surga, bener. Tanya kiai-kiai. Nah itu adanya di mana? Ya di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Kanada, bukan di Eropa, bukan juga di Jazirah Arab. Makanya yakinlah Indonesia serpihan surga yang diciptakan Allah khusus buat kita bangsa Indonesia. Wah itu buah. Makanan bagaimana? Ya makanan di Eropa sama Amerika, hotdog, hamburger, keju, daging, rolado dah. Ya itu andalannya, sama varian-variannya digituin doang. Ayam aja dia cuma ayam Kentucky doang, kayak gitu dah. Nggak kenal dia ayam geprek, ayam penyetan, kagak ada. Belum opor, gua belum dikerebek, belum waduh kalah kita. Di Arab bagaimana? Ya sama di Arab, daging lagi, gitu. Daging lagi. Karena ada di sono tempe, ya nyari tempe tahu tengah budet lah. Indonesia, wah varian makanan luar biasa. Olahan daging, olahan ayam, olahan ikan, bener gak? Sambal, olahannya, waduh variannya luar biasa. Bakso rupa-rupa, bakso aja bisa rupa-rupa. Belum yang lain-lain. Tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan banyak. Rempah-rempah seabrek-abrek, kembang-kembangan, waduh banyak banget kita, sampai kagak apalah yang namanya kembang. Ini Indonesia, makanya sadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bukan nikmat diomongin, bukan nikmat disampaikan. Nikmat itu disadari. Oh sadar kita ini nikmat dari Allah, lalu kita syukuri gitu. Lo masyarakatnya bagaimana? Masyarakat Indonesia ramah, pekerja keras. Itu masyarakat Indonesia dan manusiawi semua. Manusiawi. Kita di Indonesia ini kayak begini, nutup jalan pakai speaker boleh. Coba di Amerika sama di Eropa, di Arab, wah kagak boleh tuh, nggak boleh. Apalagi kita bikin dangdutan, ya aduh nggak bisa. Makanya di Eropa, Amerika, lu mau bisa nikmatin musik pakai handset lah. Cuma kalau di sini cuma godek-godek doang, orang curiga, wah aduh ini kan gitu. Apalagi begitu godek-godek minumnya cuma air putih doang, kopi kagak, ngeteh kagak, wah ini kayak gitu. Lo kalau di Eropa ya biasa godek-godek, kenapa? Karena menikmati musiknya cuma pribadi, nggak bisa kita. Coba kita yang kriaan, musik sound system gede-gede, tetangganya cuek aja lah, cuek aja. Jadi ini Indonesia luar biasa. Dan
Yang namanya binekanya bukan cuma suku dan ras, agama juga bukan, tapi makanannya bineka, buah-buahannya bineka. Nah, bagaimana dengan penduduknya? Penduduknya, meskipun Indonesia ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama, tapi kehidupan kesehariannya tidak pernah bisa dilepaskan dari agama. Nah, karena itulah maka negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk kepercayaan dan menjalankan ajarannya. Ada kebebasan beragama, tapi jangan lupa kebebasan beragama harus berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan agar bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Gitu. Komitmen kebangsaan yang mana? Loh, komitmen kebangsaan pada tahun 1908, Sumpah Pemuda. Indonesia ini dijajah 350 tahun. Bener apa kagak? Bener lah. 350 tahun kita nggak pernah bisa melawan. Kenapa? Karena perlawanannya hanya bentuk fisik dan cuma sepotong-sepotong, separuh-separuh. Lawan fisik, memang pada fisik. Orang dulu apalagi sakti-sakti, tapi masih nggak bisa menang lawan Belanda, nggak bisa menang. Waduh, tirakat 40 hari 40 malam agak makan nasi, makannya apa? Lontong. Kan? Lah kan bukan nasi, lontong gitu, atau prak. Melawan Belanda, kenapa nggak pernah menang? Karena hanya bersifat apa? Sekelompok dan hanya melulu fisik. Lalu kemudian digagaslah sama orang Betawi, perjuangan kayak begini udah nggak efektif. Perjuangan harus dirubah, bukan lagi gerakan fisik tapi gerakan kebangsaan. Maka pada tahun 1908 diundanglah orang-orang itu, Jong Japa, Jong Klebes, Jong Ambon, Jong macam-macam. Orang Betawi gelarin tikar, nyedain teh, bikinin tempat. Berubah arah perjuangan, jangan lagi gerakan fisik tapi menjadi gerakan kebangsaan. Hasilnya apa? Efektif itu. Dalam waktu 37 tahun Indonesia merdeka. Benar gak? Bayang 350 tahun dijajah, tapi begitu berubah menjadi gerakan kebangsaan, cuma 37 tahun kita bisa mengalahkan penjajah. Nah, ini makanya jangan dirusak lah. Sejak 2014 menguat 2017, pemerintah ini katanya anti-Islam yang mana? Loh, setiap tahun 200.000 lebih jamaah haji yang berangkatin siapa? Pemerintah. Diurusin nggak di sono? Diurusin. Makannya diurusin kagak? Diurusin. Emang diumbar begitu aja? Kita blangsak lah. Makan diurusin, makannya sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Kendaraan disiapin kalau pemondokannya jauh. Kayak di mana? Ya banyak tempat, salah satunya di Ajiziyah Janub. Itu jauh ke Haram. Ada kendaraan khusus jamaah Indonesia. Cuma persoalannya karena jamaah kita terlalu punya etika, punya adab, lawannya orang-orang sono, padahal itu kendaraan buat kita. Waduh, begitu kita mau naik disiap, badannya gedean dia. Jatuh udah diem aja dah. Jadilah yang naikin orang lain dulu. Loh, yang jelas itu pemerintah udah siapin. Itu haji, umroh, tiap hari juga berangkat pelayanan selalu diperbaiki. Khotib Jumat dibatasin enggak? Enggak lah, kali orang khotib dijagain sama polisi. Enggak lah, ngapain polisi kerjanya jagain itu? Coba di Saudi, khotib dari masjid istana sampai masjid kampung temanya sama. Coba dikit ngeritik pemerintah, jangan sampai ngeritik yang keras-keras, ngatain presiden tai, presiden anjing, ngatain dikit aja, habis itu dipecat penjara. Loh, di Indonesia kagak ada begitu. Kemarin aja 2019 nggak pernah ditangkepin sama polisi, bener gak? Kalau dia hoax, menyebarkan berita bohong, tuh barulah ditangkap.
Jadi nggak ada itu namanya kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini madrasah, pesantren tumbuh berkembang nggak? Tumbuh dan berkembang. Masjid bebas kok, dan bahkan kadang difasilitasi oleh pemerintah. Apa yang dilarang agama? Judi haram. Negara juga ngeluarin kok undang-undang larangan berjudi. Lalu mabok-mabokan ya juga dilarang kok gitu. Apa yang enggak? Berzina sama dilarang, ada undang-undangnya. Wah, pengen kawin juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Adalah kemudian dapat surat nikah. Coba di negara Arab kawin susah, maharnya minimal 1 miliar. Makanya pertumbuhan penduduknya agak kurang. Karena apa? Saking susahnya kawin. Loh, kita mah kan gampang banget ini, karena masih bocah udah kawin. Dan undang-undang perkawinan di Indonesia membuka seluas-luasnya peluang pernikahan, menutup sekecil-kecilnya perceraian. Itu. Jadi apa yang nggak diatur sama pemerintah, makanya nggak ada lah fobia Islam, takut Islam. Kalau ada kebijakan yang kurang pas, itu memang perlu diperbaiki, tapi jangan kemudian dianggap memusuhi Islam. Nah, berkaitan dengan pesan tadi Pak Mayor Tatang bahwa kita ini, kenapa saya harus sampaikan begini, karena kita akan menghadapi pemilu. Ini Indonesia pemilu udah berkali-kali. Ini pemilu yang keberapa ini? Hah? Indonesia ini pemilu bukan baru 2 kali, udah berkali-kali. Jadi udah terbiasa lah kita pemilu, sama seperti lebaran kemarin. Udah biasa, beda. Kalau puasanya bareng, lebarannya beda. Kalau puasanya beda, lebarannya bareng. Tapi kenapa kemarin rame Jumat sama Sabtu? Karena ada provokasi untuk cek ombak sejauh mana rakyat masih setia pada pemerintahnya. Nah, gitu aja. Untungnya cuma sedikit itu. Lah, sama pemilu ini juga kayak gitu. Pemilu itu kan sejatinya pesta rakyat. Yang namanya pesta sudah seharusnya disikapi dengan gembira dan sukacita, bukan dengan marah-marah, bukan dengan caci maki, bukan dengan saling menghujat, gitu. Itu intinya bahwa pemilu. Nah, makanya kita gembira, apalagi kemudian Korwil kita ikut terlibat dalam pesta itu, kan gitu. Lah, dukung dengan gembira. Makanya kalau ada kampanye pemilu yang bersih, pemilu yang tanpa uang, ya kita ini pokoknya sejauh keluarga kita dukung dan menangkan, dan begitu. Kenapa? Karena keluarga kita sekarang ini di tahun politik banyak orang dikit-dikit ngaku keluarga. Pak Amin, wah kita kan keluarga ini, ya itu. Emang keluarga dari mana? Ya pokoknya keluarga, dia sambung-sambungin, yang ada juga ujung-ujungnya apa? Minta dukungan. Nah, kalau keluarga kita biasanya kan kalau yang ngaku-ngaku begitu mau pengen jadi wakil kita di DPR, karena kita dukung, begitu dikasih duit kita dukung dia, wakilin kita, yang wakilin semua. Kita pengen punya mobil, dia yang wakilin, kita mah kagak. Kita pengen punya motor, dia yang udah wakilin. Kita pengen punya rumah, udah dia yang wakilin. Akhirnya kita DP 0% aja kagak dapet. Udah diwakilin semua, jadi jangan protes lah. Loh, kan udah diserahin kita wakilnya. Yang namanya wakil. Ini kayak ini Pak Tatang ini kan tadi ngomong mewakili itu Kapolres, mewakili Dandim, bukan karena dirinya sendiri, bener kan? Nah itu, ntar dianggap begitu kalau bukan keluarga, udah diwakili semua. Ini kita pengen punya motor rada bagusan, udah gua wakilin, lu nggak usah jelek aja, gitu. Wakil namanya. Akhirnya ya kita
nyanyi mulu lah. Aku melarat karena janji, banyak utangku karena janji, anak nggak sekolah karena janji, udah janji mulu kan. Nah makanya inilah saatnya kita dukung, mudah-mudahan Korwil Jakarta Pusat mengikuti perjuangan Korwil Jakarta Utara. Jakarta Utara jadi Dewan 2 periode. Mudah-mudahan ini awalnya, dapat selanjutnya bisa meneruskan apa untuk menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Partai kita mau partai kagak ngaruh, partai apa kek, bener gak? Makanya rubah-rubah partainya. Di ini karena dapilnya cuma satu, ya satu doang PKB. Di Jakarta Utara ada yang Nasdem, ada yang Demokrat, ada yang PKB. Di Timur sama juga banyak, ada yang Nasdem, ada Demokrat, ada Gerindra. Lalu di Selatan sama, di Barat juga sama. Di Tangerang Selatan Korwilnya itu anggota Dewan 2 periode Golkar, tapi pengurusnya ada yang dari PAN, ada juga yang dari yang lain-lain. Jadi karena kita ini partainya banyak, bukan satu, maka sudah seharusnya kita menunjukkan kepada yang lain bagaimana dewasanya kita dalam berpolitik. Gitu. Ini kan sama juga kendaraan. Kita kadang kendaraan rupa-rupa mereknya. Saya mau pengen ini aja. Lu ngapain milih itu? Jelek tau bu ini. Lah kan ini persoalan kapasitas, kemampuan, dan kesukaan orang. Jadi biarin aja lah. Makanya buat kita partai ya nggak ada masalah. Mau apapun, yang penting anggota kita dukung dan menangkan sehingga bisa jadi. Itu. Jadi jangan lihat partainya, apalagi itu PKB, Partai Kebangkitan Betawi, masih cocok sama kita. Masih cocok lah. Jadi mudah-mudahan suaranya terbanyak ini. Lalu Pilpres bagaimana? Ya kita merakyat udah jangan mikirin Pilpres lah. Yang penting makan cukup, anak sehat, keluarga bahagia, udah. Pilpres ntar aja. Lah calonnya itu semua ntar juga, kalau emang ada 2 pasang kayak ada 3 pasang ya muslim semua, jadi nggak ada masalah juga gitu. Tinggal bagaimana nanti, cuma kan kita diantara pasangan-pasangan itu harus memilih. Nah kita mungkin akan memilih, bukan memilih yang terbaik karena semuanya pasti terbaik, cuma kita emang harus milih aja, gitu aja. Harus milih, kita dukung. Makanya sebelum ada perintah dukung siapa, di aset-aset gardu, di gardu-gardu, posko-posko, kalau gambarnya Korwil aja boleh, tapi kalau di sebelahnya begini gambar Korwil, ada calon presiden dari PKB, biar kata itu Korwil, turunin ya, turunin karena kita belum mendukung siapa calon presiden. Lagian juga kejauhan jaraknya presiden gubernur aja kadang kita dukung kagak open gitu, apalagi presiden. Itu aja. Jadi nanti kalau presiden, yang jelas kalau di gardu cukup gambar Korwil aja ya. Kalau ada gambar karena PKB mewajibkan ini, boleh lah, tapi jangan di gardu, di pojokan jalan kayak di mana kayak boleh. Kalau di gardu turunin, gitu aja. Karena kita belum mendukung siapapun. Makanya yang penting kita mendukung pemilu ini sukses, jujur, adil, aman, dan nyaman. Itu aja yang kita dukung. Toh jangan gara-gara beda pilihan kita bertengkaran antara satu dengan yang lain. Kita bermusuhan, persahabatan yang sudah terbangun menjadi rusak cuma gara-gara beda pilihan. Yang jelas pilihan kita tidak boleh dikait-kaitkan dengan agama. Nggak ada lah Pilpres ini kaitannya sama surga neraka, nggak ada.
Pilpres ini kaitannya dengan upaya tiket masuk surga, lalu diringankan pertanyaan dari munkar dan nakir, itu kagak ada. Udahlah, pilpres ya pilpres, kalau emang mau nyoblos ini ya udah nyoblos saja lah. Emang apa gini ya, gua pengen sama seperti kita ditawarin mau kopi, teh apa susu. Teh, ngapa kagak kopi apa susu? Ya gua maunya teh, udahlah. Jangan apaan itu kopi hitam begitu, udah kulit gua hitam ntar tambah angus, enggak juga lah gitu. Jadi nggak ada, pokoknya hanya karena nanti kita perlu memilih, itu aja ya abang-abang. Yang penting kita bertekad untuk memenangkan Bang Heri Kustarto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita semua rempuk, tidak tergoda oleh yang lain. Bagaimana kalau ada partai lain ngasih, ya lo ambil aja duitnya, kasih sembako ambil lah, itu. Yang penting kan nyoblos dan menangkan. Nah, itu keluarga juga bilangin, itu mau korwil kita, gitu kan, gampang enak ngubungin dah. Jadi kalau dia ngwakilin semua ya gampang lah, kita oncok aja rumahnya, gitu. Paling gak yang sudah ada teman-teman yang pada jadi dewan korwil, alhamdulillah kita bisa aspirasi kita bisa diperjuangkan. Itu abang-abang. Nah, saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, itu pemilu itu pesta rakyat. Jadi sikapi dengan gembira dan sukacita, jangan dengan marah-marah, dengan caci maki, dengan saling menghujat. Kita ini dukung Bang Bewok, jangan ada yang lain, gua itu brengsek, janganlah. Udahlah, pokoknya gua mah dukungnya Bang Bewok, terus yang lain ya bodoh lah. Udah, jangan makin lihat kejelekan orang lain. Yang penting bagaimana kita kemas ini Bang Heri Bewok menjadi lebih bagus, sehingga bukan hanya kita tapi orang lain ikut milih, gitu aja. Jangan jelek-jelekin yang lain, nggak usah. Pokoknya kita itu dari dulu lebih dewasa dalam bersikap. Oh iya, kemudian milad insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 29 Juli. Tempat dekat lah, mudah-mudahan gak ada berubah, di Monas, di Ancol. Kemudian temanya merawat tradisi dan kebinekaan, membangun semangat kebangsaan. Untuk itu pengurus pusat menggelar lomba desain logo Milad. Hadiahnya kemarin waktu awal-awal 2.500.000, ada yang nambahin 2.500.000 lagi, jadi 5 juta. Kalau ada yang nambahin lagi lebih. Itu pertama yang gagas anggota Dewan Nasdem dari Tangerang Kota, Oto Parwoto. Lalu begitu di Jakarta Barat, anggota Dewan Penasehat Korwil Jakarta Barat, kemudian anggota Dewan juga dari Nasdem, ditambahin lagi 2.500.000, jadi 5 juta, dua-duanya dari Nasdem. PKB belum, PKB. Dan bendera-bendera kita ini, tapi jangan mengganggu ketertiban kita. Di gardu-gardu pasang bendera kita untuk menunjukkan kalau kita lagi lebaran. Dan milad itu lebaran kita. Itu mudah-mudahan kita nantinya ke depan bisa terus bersinergi dengan TNI dan Polri di dalam menjaga Kamtibmas dan mensukseskan pemilu yang aman, damai, jujur dan adil. Juga kita semua yang hadir pada saat ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuatkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita. Allah curahkan limpahan rahmat di sepanjang kehidupan kita, di perbanyak rezeki kita, juga anak-anak kita
Mudah-mudahan diberikan kemudahan bagi kita untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Juga keluarga-keluarga kita, anggota-anggota kita yang telah mendahului kita, yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus pimpinan kita Allah yarham Kiai Haji Ahmad Badul El-Muhid. Semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah luaskan alam barzah mereka, Allah jadikan kubur mereka sebagai bagian daripada taman surga. Binatil qabul wal maqbulah hadratur rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari wa ashari wa sahbihi ajma'in. Syamdillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala al-ma'rufina minhum wal majhulin wal masturin wasyuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin aina makanu min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha, khususan ila hadrati sayyidina wa maulana subhanahu wa ta'ala al-syekh Syekh wa sayyidi Syekh Syekh Muhammad wa Syekh wa Syekh wa sayyidi Syekh wa sayyidi Syekh wa Syekh wa ila hadratil Habib Husain ibn Abu Bakar al-Juz wal Habib Salim bin Husain al-Hamdan wal Habib Abdullah wal Habib Ahmad bin Abi Thalib wal Habib Ali wal Habib Al-Abbas wal Habib Nuh Muhammad wa ila hadratil Syekh Syekh Mustafa Syekh Muhammad wal hadratil Syekh wa Syekh wal hadratil Syekh Syabullah wa Syekh Guru Mansur wa usulihim wa buru'ihim wa dhulhuwi alaihim ajma'in annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina jemaatina forum betawadempuk min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa imdadihim wa ulumihim wa nabahatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syamlillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi amwatina khassah wa amwatil muslimina ajma'ina 'ammah. Nakhusu khususan khasa ila arwahi sebut masing-masing. Wa usulihim wa furu'ihim wa dhuluwi 'alaihim ajma'in annallaha yaghfiruhum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata matwahum. Syamlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik wa sa'daik wa subhanak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. Saya akan lanjutkan dengan membaca kalimat tahlil, tapi mari kita pejamkan mata, dengerin bacaan saya, selesai baru ikutin sambil begitu illallahnya masukkan di dalam hati agar hati kita bisa terjaga dari hal-hal yang nanti merusak kita semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah illallah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azam kalimatun haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal amin la birahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadhi hawaijis sa'ilin ya man ya'lamu ma fi dhamiris samitin salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wastajib du'aana waghfir dhanbana wa awsi' rizqana waqdi hawaijana fi nafsina wa ikhwanina fid din wa ahlina wa jama'atina forum betawi rempuk. Allahumma arzuqna rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ifsya'as salam wa suhbatal kiram bitawlika ya malja'al aminin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyata forum betawi rempuk hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah warzuqna quwwatan ghalibah ala kulli batil wa zalim wa fahis wa su' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Betawi, FB, yang kurang aja, Jabodetabek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurul faqamuri anta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurul faqamuri anta ihti. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya AJU